Selamat pagi, selamat bergabung di Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi kepada para peserta. Pagi. Mohon untuk video dan audionya diaktifkan terlebih dulu untuk kita melihat siapa saja yang hadir di Zoom ini. Nanti ketika pemateri menyampaikan materi, silakan saja untuk tidak mengaktifkan videonya, tapi audionya tolong diaktifkan. Dan juga perapian pakaian kami mohon juga untuk dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar yang hadir di Zoom ini? Sehat, Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Yang mana kegiatan kita hari ini adalah seminar pendidikan matematika, yang mana pemateri kita adalah Ramalia Putri. Sebelum itu yang kami hormati Ibu Hussein pembimbing, Ibu Pina Ereta MPD, dan teman-teman yang hadir di acara virtual ini. Perkenalkan, saya Jasaluddin sebagai pemandu acara ini, insya Allah sampai selesai nantinya. Sebelum pemateri menyampaikan materi, saya ingin bertanya kepada peserta, nanti diwakili untuk beberapa orang yang saya sebutkan namanya, nanti mohon untuk mengasih komentarnya. Yang pertama kepada Pak Endra Damara, apa motivasi Bapak mengikuti Zoom ini, silakan. Baiklah, motivasi saya mengikuti seminar dari Zoom hari ini adalah yang pertama untuk menggali informasi, memahami lagi materi yang akan dipaparkan oleh pemateri, lalu untuk sebagai syarat dalam membantu kawan-kawan satu semester dalam menyiapkan mata kuliah seminar pendidikan matematika. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Endra Damara telah menyampaikan motivasinya dalam mengikuti Zoom ini. Kemudian untuk selanjutnya kami perhatikan Sela Septika bersemangat nampaknya. Kami serahkan kepada Ibu Sela Septika untuk menyampaikan motivasinya mengikuti seminar ini. Oke, motivasi saya pada hari ini adalah semoga kegiatan Zoom hari ini memberikan kita manfaat, yaitu lebih semangat lagi untuk belajar. Terima kasih, Pak. Terima kasih pada Sela Septika yang telah memberikan penyampaian motivasinya. Semoga kita semuanya termotivasi dengan kegiatan ini. Kemudian yang selanjutnya kami ingin juga mendengar motivasi dari saudari Reka yang menjauh di sana. Silakan Bu Reka. Motivasinya. Reka. Oh, gitu. Oleh karena Bu Reka nampaknya mungkin tergendala oleh jaringan, kami meminta penyampaian motivasi dari Manisa. Silakan kepada Manisa. Itu Manisa. Baik, motivasi apa tuh Pak? Tolong aja.
Motivasi mengikuti Zoom ini atau mengikuti seminar ini. Ada motivasi. Motivasi saya mengikuti Zoom ini yaitu untuk mengetahui pembahasan-pembahasan terkait materi teman-teman sekalian. Cukup sekian, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali kepada Manisa yang telah menyampaikan motivasinya yang yang padat dan singkat. Kemudian lagi, baiklah, untuk sebelum kita memulai penyampaian materi dari pemateri, marilah kita bersama-sama bertepuk tangan untuk memberikan semangat kepada pemateri yang nantinya ilmu yang diberikan mudah-mudahan dapat kita cerna, kita terapkan dan dapat kita perpanjangkan lagi sehingga nantinya ilmu ini tidak putus di kita saja. Mari kita bertepuk tangan sebentar. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir. Kami serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya kepada saudari Rahmalia Putri. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Pak Jasa sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kesempatan untuk kita bergabung pada Zoom kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Vina Erita SPD MPD serta teman-teman yang telah berpartisipasi dalam sesi Zoom pada hari ini. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu karena pembukaan tadi sudah dibuka oleh moderator yaitu Pak Jasa, langsung saja saya akan memaparkan materi saya. Sebentar ya. Teman-teman, apakah sudah keluar PPT-nya? Sudah. Oke. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Baiklah, langsung saja saya mulai. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Rahmalia Putri, dengan NIM 2021102016 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 Stikip Meranti. Baiklah, pada kesempatan Zoom kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu makalah mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika dengan judul Aljabar Boolean. Adapun latar belakang dari makalah saya yaitu, sebentar ya teman-teman. Matematika merupakan salah satu ilmu yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, seperti pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, perdagangan, industri, dan lain sebagainya. Pengetahuan matematika diperlukan oleh setiap orang dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhannya. Peran penting matematika dalam kehidupan ini menyebabkan matematika perlu diajarkan di setiap jenjang pendidikan. Nah, salah satu cabang dari ilmu matematika yang mempelajari tentang konsep informatika yaitu adalah aljabar boolean. Aljabar boolean adalah salah satu konsep penting dalam matematika diskrit yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan logika matematika. Konsep ini ditemukan oleh seorang matematikawan Inggris bernama George Boole pada tahun 1847 Masehi. Nah, aljabar boolean ini sering digunakan dalam bidang komputer, khususnya dalam mendesain dan analisis rangkaian digital, pemrograman komputer, serta sistem informasi. Baiklah, selanjutnya, aljabar boolean merupakan hubungan dengan variabel-variabel biner dan operasi-operasi logik. Variabel-variabel diperhatikan dengan huruf alfabet dan ada 3 operasi dasar dalam aljabar boolean yaitu AND, OR, dan NOT atau komplement. Fungsi boolean
Fungsi boolean terdiri dari variabel-variabel biner yang menunjukkan suatu tanda sama dengan dan suatu ekspresi aljabar yang dibentukkan menggunakan variabel-variabel biner konstanta yaitu 0 dan 1, simbol-simbol operasi logik, dan tanda kurung. Selanjutnya, aljabar boolean mempunyai dua fungsi berbeda yang saling berhubungan. Dalam arti luas, aljabar boolean berarti suatu simbol-simbol yang ditemukan oleh George untuk memanipulasi nilai-nilai kebenaran logika secara aljabar. Dalam hal ini, aljabar boolean cocok untuk diaplikasikan dalam komputer. Oleh karena itu, saya berharap kita semua bisa mengetahui apa fungsi aljabar boolean untuk menambah tentang wawasan aljabar boolean. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah ruang lingkup pembahasan. Berdasarkan latar belakang dan pengertian yang telah saya paparkan tadi, ruang lingkup aljabar boolean adalah pembentukan pemodelan dalam operasi dan sistem bilangan biner atau logika biner. Selanjutnya, adapun tujuan penulisan makalah ini itu ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui apa yang dimaksud dengan aljabar boolean. Yang kedua, mengetahui fungsi dari aljabar boolean. Yang ketiga yaitu adalah mengetahui apa saja hukum-hukum aljabar boolean. Dan yang keempat adalah mengetahui aplikasi atau penerapan aljabar boolean dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, adapun metode penulisan dalam makalah ini yaitu saya menggunakan metode kajian pustaka serta pengumpulan data-data, pengumpulan jurnal-jurnal yang berkenaan dengan materi aljabar boolean. Baiklah, maaf teman-teman, ada sedikit kendala. Saya lanjutkan lagi. Adapun materi pendukung dalam makalah saya ini, yaitu sudah jelas tadi judulnya adalah aljabar boolean. Maka materi pendukungnya itu adalah materi aljabar. Yang mana aljabar adalah suatu cabang ilmu dari matematika yang pembahasannya menyasar mengenai suatu penyederhanaan dan pemecahan masalah dengan memakai simbol pengganti berupa konstanta dan variabel. Karena ilmu ini bisa dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu matematika dengan dalamnya memiliki teori bilangan, geometri, dan teori aljabar dalam suatu penelitian. Dalam bentuk paling umum, aljabar adalah ilmu yang mempelajari simbol-simbol matematika dan aturan-aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. Nah, sedangkan menurut KPBI, aljabar adalah cabang ilmu matematika yang memakai tanda-tanda dan huruf-huruf dalam pemberian gambar mewakili angka-angka, contohnya seperti A, B, C, D, yang merupakan pengganti yang merupakan pengganti bilangan yang diketahui X, Y, dan Z. Nah, aljabar adalah ilmu hitung yang memiliki banyak sekali manfaat dalam kehidupan, khususnya dalam memudahkan untuk menyelesaikan beberapa masalah. Adapun unsur-unsur aljabar, yang pertama itu adalah rumus persamaan. Yang mana rumus aljabar persamaan ini diketahui sebagai salah satu teknik dalam matematika yang biasanya dipakai untuk menyamakan suatu persamaan ke dalam matematika yang paling sederhana dan kompleks. Artinya persamaan yang ada berfungsi sebagai pembentuk suatu rumus matematika sesuai dengan masalahnya. Unsur kedua yaitu adalah variabel. Merupakan simbol yang berupa huruf, fungsinya adalah untuk mengganti suatu nilai yang sifatnya tidak tetap atau dapat diubah-ubah. Sifat yang bisa berubah ini tergantung pada persamaan yang memuat, sehingga variabel itu sendiri diketahui atau disebut sebagai peubah. Simbol huruf pada variabel biasanya seperti huruf A, B, C, ataupun simbol X, Y, dan Z. Selanjutnya itu unsur yang ketiga yaitu adalah koefisien. Nah, tadi apabila variabel adalah simbol dari suatu nilai, sehingga berbeda dengan koefisien yang dimiliki, artinya
artinya sebagai nilai yang berfungsi untuk mengalihkan suatu variabel. Secara umum, koefisien hanya memiliki nilai 1 dan tidak akan ditulis, termasuk halnya dalam penggunaan kalkulator aljabar. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah unsur konstanta. Konstanta adalah nilai dalam bentuk aljabar yang fungsinya atau sifatnya tidak berubah-ubah atau tetap. Ciri konstanta tidak berhubungan dengan variabel. Kemudian, dalam beberapa rumus diketahui juga konstanta dapat disimbolkan dengan huruf dan bisa menggunakan simbol khusus. Selanjutnya yaitu adalah pangkat. Pangkat disebut juga eksponen, merupakan variabel yang berada dalam bentuk aljabar yang berbentuk pangkat. Dalam operasi perhitungan, pangkat mendapatkan prioritas kedua yang sejajar dengan operasi hitung setelah tanda kurung yang berada di dalam operasi hitung. Selanjutnya yaitu adalah derajat. Nah, derajat ini merupakan nilai pangkat yang ada dan paling tinggi dalam sebuah bentuk aljabar. Pemahaman secara seksama dapat menjelaskan bagaimana cara kerja dan sifat dari derajat dalam sebuah variabel berbentuk aljabar dan turunan fungsi aljabar. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah unsur yang terakhir, yaitu suku. Suku adalah suatu total dari seluruh elemen yang terdapat dalam bentuk aljabar. Suku biasanya dipakai atau digunakan sebagai cara agar bentuk aljabar bisa dibahasakan dengan mudah. Biasanya sudah termasuk dalam suatu kalkulator aljabar dan pemecahan-pemecahan soal aljabar. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Adapun pembahasan pada materi aljabar ini yaitu ada 10. Yang pertama pengertian aljabar, yang kedua definisi aljabar boolean, yang ketiga yaitu atau yang C yaitu aljabar boolean dua nilai, yang D itu ekspresi boolean, yang E prinsip dualitas, yang F hukum-hukum aljabar boolean, G itu fungsi boolean, H adalah komplemen fungsi boolean, I aplikasi aljabar boolean, dan yang terakhir J itu adalah contoh soal dari aljabar boolean. Baiklah, yang pertama itu adalah pengertian aljabar boolean. Aljabar boolean merupakan sebuah sistem matematika yang menggunakan operasi dasar, yaitu logika AND, OR, dan NOT. Aplikasi logika AND digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih kondisi yang harus terpenuhi agar menghasilkan nilai benar atau true. Operasi logika OR digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kondisi yang salah satunya harus terpenuhi agar menghasilkan nilai benar atau true. Sedangkan operasi logika NOT digunakan untuk membalikkan nilai yang suatu kondisi dari satu kondisi. Jika awalnya nilai benar atau true, maka setelah ditetapkan operasi NOT akan menjadi salah atau false dan sebaliknya. Aljabar boolean memiliki 4 nilai dasar, yaitu yang pertama benar, true, yang kedua salah atau false, konjungsi, and, dan disjungsi, yaitu or. Nilai benar dipresentasikan atau diungkapkan atau bisa ditulis dengan angka 1. Sedangkan nilai salah atau false itu biasanya ditulis dengan angka 0. Operasi AND dipresentasikan dengan tanda titik atau dot, sedangkan untuk operasi logika OR itu biasanya digunakan tanda penjumlahan. Misalnya, jika kita memiliki dua kondisi A dan B, maka A and B akan menghasilkan nilai benar atau true. Jika kedua kondisi tersebut bernilai benar atau true, sedangkan nilai A or B akan menghasilkan nilai benar jika salah satu atau kedua kondisi tersebut benar. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah definisi aljabar boolean. Nah, di sini jika kita punya suatu himpunan B, yang mana himpunan B ini didefinisikan pada operator penjumlahan tadi, yaitu OR, dot, yaitu operasi perkalian, ini bisa kita baca sebagai dot ya, titik ini, dan kok tanda petik 1 ini bisa kita baca dengan komplement atau aksen. Dua operator biner, yaitu plus atau penjumlahan,
itu biasa atau or, dan dot atau titik ini bisa disebut dengan and. Sebuah operasi uner yaitu komplemen atau tanda petik satu. Nah, ini merupakan definisi aljabar boolean. Jika 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Nah, sementara aljabar boolean ini mempunyai 3 operasi dasar. Yang pertama itu negasi atau komplemen. Itu bisa dilambangkan dengan tanda petik satu, yang mana ini merupakan operasi atau sebuah operator uner. Nah, yang kedua itu adalah konjungsi atau perkalian yang disimbolkan dengan titik dan bisa disebut dengan and, yang mana ini merupakan operator binari atau biner. Dan sini adalah disjungsi atau penjumlahan yang bisa dilambangkan dengan penjumlahan dan bisa dibaca dengan or. Itu merupakan juga termasuk ke dalam operator binari atau biner. Baiklah, selanjutnya tupel B, penjumlahan, dot, dan tanda petik satu ini disebut aljabar boolean jika memiliki atau jika untuk setiap A, B, C, anggota B berlaku aksioma-aksioma atau postulat Hinton berikut. Nah, yang pertama itu adalah closure. Closure ini, jika semua anggota dijumlahkan dan dikalikan, hasilnya tetap atau ada di himpunan B. Nah, ini jika A tambah B, berarti jika A tambah B, itu nanti hasilnya ada di himpunan B. Ini juga dengan perkalian. Nah, adapun yang kedua yaitu adalah identitas. Jika setiap anggotanya ditambah dengan 0, maka akan menghasilkan nilai A itu sendiri. Ataupun jika dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan nilai A itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah komutatif, yaitu komutatif di sini yaitu sebuah operasi misalnya A tambah B atau A kali B itu akan sama saja jika dibalikkan menjadi A tambah B atau B kali A. Jadi nilainya akan sama. Ini dibalik saja. Ini A tambah B, maka akan menjadi B tambah A. Ini A kali B, maka akan menjadi B kali A. Ini merupakan hukum komutatif. Selanjutnya adalah distributif. Distributif, jika kita mengalihkan dengan jumlah A tambah B, itu akan sama dengan penjumlahan masing-masing. Masing-masing A dengan B, begitupun dengan A, begitupun dengan A dengan C. Atau yang distributif ini perkalian tetap sama saja. Nah, selanjutnya itu adalah komplemen. Nah, komplemen ini artinya kita menjumlahkan setiap anggota dilambangkan dengan huruf dengan tanda petik di atas ini komplemen, maka A tambah A komplemen hasilnya 1, sedangkan A kali A komplemen itu hasilnya 0. Nah, ini adalah kelima ini merupakan hukum Hinton. Hukum atau aksioma postulat Huntington. Selanjutnya yaitu untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperhatikan yang pertama elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah operasi untuk operator biner dan operator uner, yang ketiga himpunan B bersama-sama dengan dua operator memenuhi aturan atau postulat Hinton. Nah, artinya jika ketiga syarat ini harus terpenuhi agar semua himpunan itu termasuk himpunan ataupun aljabar boolean. Ini harus terpenuhi, maka itu baru termasuk dengan aljabar boolean. Selanjutnya yaitu adalah aljabar boolean dua nilai. Nah, adapun syarat aljabar boolean dua nilai yaitu mempunyai dua nilai atau dua buah elemen yaitu B anggotanya 0 dan 1, dan mempunyai operator biner yaitu penjumlahan atau or dan dot ini atau perkalian. Nah, mempunyai operator satu buah operator uner. Ya, ini operator uner ini tadi dilambangkan dengan komplemen atau tanda petik satu ini. Adapun kaidah operator biner dan uner atau aturan dari operator biner dan uner ini bisa kita lihat pada tabel kebenaran berikut. Nah, ini untuk kaidah perkalian yang mana A
Dan B ini untuk perkalian nih kan, ini A nih, tandanya titik ini dot. Kalau penjumlahan ini penjumlahan, kalau komplement ini tandanya tanda petik satu di atas. Ini maksudnya jika 0 dikali 0 maka hasilnya akan 0. Jika 0 dikali 1 hasilnya 0. Jika 1 dikali 0 hasilnya 0. 1 dikali 1 hasilnya 1. Nah, jadi dalam hal perkalian, operator biner hanya akan menghasilkan 1 jika 1 dikali 1. Nah, kenapa demikian? Karena ini sudah aturan dari rumus atau dari kaidah operator biner dan uner pada aljabar boolean dualitas ini. Nah, untuk penjumlahan boolean ini, sama saja seperti perkalian, ini seperti dibalik. Nah, ini 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1 hasilnya 1. Nah, ini kan seperti dibalik kan? Kalau untuk komplement ini nilainya A0, maka A komplementnya adalah 1. Jika A1, maka nilai komplementnya adalah 0. Baiklah, selanjutnya. Ekspresi boolean. Nah, misalkan B, penjumlahan, dot, dan komplement adalah sebuah aljabar boolean. Suatu ekspresi boolean dalam B tambah dot dan komplement adalah setiap elemen di B, di dalam B. Yang kedua, setiap peubah. Yang ketiga, jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, maka E1, E2, E1 tambah E2, E1 kali E2, E komplement, dan E komplement. Nah, contohnya itu 0, 1, A, B, C, A tambah B, A kali B. Nah, ini merupakan ekspresi boolean. Sedangkan A tambah B ini juga ekspresi boolean. Kenapa? Karena kombinasi dari A dan B merupakan operator biner. Biner penjumlahan ini operator biner perkalian. Kombinasi ini disebut dengan ekspresi boolean karena mengkombinasikan beberapa anggota dari himpunan B dengan operasi yang terdapat pada himpunan tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh. Ini A komplement dikali B tambah C. Jika nilai A ini, jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresi yaitu A komplement. Kenapa ini bisa komplement? Karena di sini soalnya komplement. Jadi 0-nya jadi komplement dikali 1. Ini nilai 1, nilai B-nya ini 1. Ini tambah 1 juga, nilai C-nya 1 sama dengan 1. Jadi ini kita kerjakan dulu. 0 komplement tadi kan nilainya 1. Nilainya 1. Nah, ini kita tulis di sini 1. Ini 1. Ini komplement juga, ini 1 nih. Salah tulis ini 1. Jadi hasilnya 0 tambah 0. Jadi hasilnya 1 kali 0 hasilnya 0. Nah, dua ekspresi boolean dikatakan ekuivalen dengan lambang sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Selanjutnya yaitu adalah prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan identitas di dalam aljabar boolean yang melibatkan operasi penjumlahan, perkalian, dan komplement. Maka jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara menggantikan dari perkalian dengan penjumlahan, penjumlahan dengan perkalian, 0 dengan 1, 1 dengan 0. Nah, dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya, maka kesamaan S bintang juga benar. S bintang disebut sebagai dual dari S. Nah, bisa kita lihat di sini contohnya. A kali 1. 0 tambah A komplement sama dengan 0. Nah, maka dualnya ini kebalikan dari tadi ini. Dualnya ini kebalikan dari yang ini syaratnya. Dualnya berarti A tetap, 1 tadi ini kebalikan. 1 diganti dengan 0, maka di sini tulis 0. Yang 0 ini diganti dengan 1, A komplement tetap, dan yang 0 ini diganti dengan 1. Untuk contoh yang kedua tetap sama saja. Yang itu ini kan A kali A komplement tambah B sama dengan A kali B. Maka dualnya
A tetap ya. Ini karena di sini perkalian, maka di sini diganti dengan penjumlahan. Nah, ini tetap, A komplemennya tetap. Karena di sini penjumlahan, di sini diganti dengan perkalian. Jadi, A tambah A komplemen kali B. Sama dengan A kali B. Nah, ini A kali B diganti dengan penjumlahan. Jadi, A tambah B. Oke, selanjutnya yaitu adalah hukum-hukum aljabar boolean. Nah, hukum-hukum aljabar boolean ini ada 11. Yang pertama yaitu adalah hukum identitas. Nah, hukum identitas tadi sama seperti hukum identitas pada hukum postulat Huntington tadi yang di awal sudah saya paparkan. Itu artinya hukum identitas tadi setiap anggota yang ditambahkan dengan 0 dan dikalikan dengan 1, maka hasilnya A itu sendiri atau elemen itu sendiri. Nah, untuk hukum idempoten, yaitu ketika menjumlahkan anggota, itu maka akan menghasilkan anggota itu lagi. Begitupun dengan mengalikan. Nah, jika kita menjumlahkan A tambah A, maka ini akan menghasilkan A lagi. Jika kita kalikan A kali A, itu akan menghasilkan A lagi. Nah, ini hukum idempoten. Nah, hukum yang ketiga yaitu adalah hukum komplemen. Nah, ketika kita menjumlahkan A dengan A komplemen, maka hasilnya akan 1. Ketika kita menjumlahkan A kali A komplemen, maka hasilnya itu akan menjadi 0. Nah, ini hukum komplemen. Selanjutnya itu adalah hukum demonisasi, yang mana semua anggota jika dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Jika ditambah dengan 1, maka hasilnya tetap 1. Nah, ini adalah hukum dominansi. Selanjutnya itu adalah hukum involusi, yang mana hukum involusi ini A komplemen dikalikan dengan komplemen lagi, maka hasilnya adalah A. Ini sudah hukum ya teman-teman, sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah lagi. Nah, yang keenam yaitu adalah hukum penyerapan. Jika A tambah A kali B, maka hasilnya A. Begitupun sebaliknya, jika A dikali A tambah B, juga hasilnya tetap A. Nah, yang ketujuh yaitu adalah hukum komutatif. Yang pertama, pada penjumlahan, A tambah B sama dengan B tambah A. Jika dikali A kali B, maka hasilnya adalah B kali A. Ini merupakan hukum komutatif. Ini seperti dibalikan saja. Nah, yang selanjutnya itu adalah hukum asosiatif. Yang mana hukumnya itu adalah A tambah C, maka ini akan menjadi A dalam kurung A tambah B tambah C. Begitupun dengan perkalian, juga sama seperti penjumlahan. Cuma ini kurungnya saja yang dipindah. Ini adalah hukum asosiatif. Yang kesembilan yaitu adalah hukum distributif. Yang mana itu adalah jika A ditambah A kali C, maka akan menghasilkan A tambah B, A tambah C. Untuk yang kedua yaitu jika A dikali B tambah C, maka akan menghasilkan A kali B tambah A kali C. Nah, yang ke-10 yaitu adalah hukum De Morgan. Yang pertama itu adalah A tambah A dalam kurung B komplemen, maka hasilnya adalah A komplemen kali B komplemen. Yang kedua yaitu adalah A dalam kurung A kali B komplemen, maka akan menghasilkan A komplemen tambah B. Nah, jika dalam penjumlahan tadi itu akan menghasilkan perkalian, nah untuk dalam perkalian ini akan menghasilkan penjumlahan. Yang terakhir itu hukum 0/1. Ini sama dengan hukum komplemen yang tadi, atau syarat komplemen tadi, yaitu jika 0 komplemen maka hasilnya 1, jika 1 komplemen maka hasilnya 0. Nah, ini semua hukum ini adalah sudah ketetapan dari hukum aljabar boolean. Bisa teman-teman perhatikan dan bisa teman-teman simak semuanya jika perlu diingat. Baiklah, selanjutnya itu adalah contoh soal. Contoh dari hukum aljabar boolean ini yaitu contohnya buktikan yang pertama itu A tambah A komplemen kali B sama dengan A tambah B. Dan yang kedua yaitu A kali A komplemen tambah B yaitu sama dengan A kali B. Nah, penyelesaiannya A tambah A komplemen B. Nah, di sini jadi A tambah A kali AB tambah A komplemen B. Ya, ini adalah hukum penyerapan. Selanjutnya itu sama dengan
A tambah A kali B tambah A komplemen B. Ya, ini adalah hukum asosiatif. Selanjutnya yaitu sama dengan A tambah A komplemen kali B. Ini hukum distributif. Sama dengan A tambah 1 kali B. Ini hukum komplemen. Kenapa bisa jadi kali di sini? Karena di sini hukum komplemen. Karena tadi kan kita sudah ketahui hukum komplemen itu dibalikan. Jadi dari penjumlahan jadi perkalian. Jadi sini adalah hukum komplemen. Nah, di sini jadi hasilnya adalah A tambah B, yaitu adalah hukum identitas. Nah, maka yang ini semuanya terdapat tadi hukum-hukum dari aljabar boolean. Nah, untuk yang kedua yaitu adalah dual dari 1. Yang mana A kali A komplemen tambah B sama dengan A komplemen kali A komplemen tambah A tambah B. Ini adalah hukum distributif. A komplemen. Ini adalah 0 tambah A kali B. Ini adalah komplemen. Jadi hasilnya A kali B. Itu adalah hukum identitas. Berlaku hukum identitas. Bisa teman-teman lihat dan perhatikan atau bisa diingat lagi pada set sebelumnya tadi. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah fungsi boolean. Fungsi boolean disebut juga fungsi biner. Adalah pemetaan dari B pangkat N ke B melalui ekspresi boolean. Kita menuliskannya sebagai F B pangkat N, yaitu B yang dalam hal ini B pangkat N adalah himpunan yang beranggotakan pasangan berurut atau berurut ganda N atau order N tuple di daerah asal B. Nah, contohnya ini. Ya, ini F X sama dengan X aksen atau X komplemen. Yang kedua itu ada F X, Y sama dengan X tambah Y dalam kurung komplemen. Nah, ini artinya di sini ada satu keubah. Di sini ada satu keubah ini. Nanti B pangkat N ini adalah B pangkat 1 yang terdiri dari anggota X. Anggota dari nilai-nilai X. Nah, ini B pangkat 1. Nah, untuk yang kedua ini berarti nilai B-nya atau nilai BN-nya itu B pangkat 2. Dipetakan ke nilai dalam himpunan B dengan ekspresi B pangkat N adalah B pangkat 2 yang anggotanya itu adalah X, Y. Nah, begitupun untuk yang ketiga, untuk contoh yang ketiga dan keempat ini. Ini merupakan nanti, ini B pangkat N-nya itu adalah B pangkat 3, yang mana himpunan anggota himpunannya itu adalah X, Y, Z. Begitu juga dengan yang contoh nomor 4 ini. Baiklah, selanjutnya yaitu syaratnya lagi, setiap peubah dalam fungsi boolean termasuk komplemennya disebut dengan literal. Nah, yang mana dimaksud dengan literal? Ini literal itu. X komplemen, X tambah Y dalam kurung komplemen, X, Y, Z tambah X komplemen Y tambah Y komplemen Z ini merupakan literal. Ini namanya literal. Nah, ini fungsi dari H, X, Y, Z sama dengan X, Y, Z komplemen terdiri dari 3 buah literal, yaitu X, Y, dan Z aksen. Nah, jika diberikan, ini contohnya ya, jika diberikan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0, maka nilai fungsinya yaitu H1,1,0 sama dengan H-nya ini 1, 0 komplemen. Jadi 1 kali 1, 1. 0 komplemen tadi kebalikannya, tadi nilai 0 komplemen 1. Jadi 1 kali 1, 1. Kali 1, 1. Jadi hasilnya 1. Ini merupakan dapatnya ini dari tabel kebenaran pada penjelasan yang awal tadi. Selanjutnya yaitu adalah komplemen fungsi boolean. Komplemen fungsi boolean dapat dicari menggunakan 2 cara. Yang pertama yaitu menggunakan hukum De Morgan. Yang kedua yaitu menggunakan prinsip dualitas. Nah, hukum De Morgan dan prinsip dualitas tadi sudah saya paparkan dan sudah saya jelaskan. Nah, contoh soalnya tadi, bisa kita lihat pada contoh soal. Untuk lebih memperjelas dan bisa memahami lebih dalam lagi, yaitu misal X, Y, Z sama dengan X dalam kurung
Y komplement Z komplement tambah YZ. Akan ditentukan F komplementnya, yaitu X, Y, Z. Nah, kita gunakan hukum De Morgan yang pertama. Nah, ini soalnya. Ini kita jadikan F komplement. Nah, ini kita turunkan dari soal ini. Jadi F komplement. Nah, ini dijadikan komplement. Nah, maaf. Suku pertama dikomplementkan sehingga hasilnya adalah penjumlahan. Nah, ini suku pertama tadi kan ini perkalian, dikomplementkan jadi penjumlahan. Nah, untuk suku kedua ya ini, suku kedua ini penjumlahan bentuknya penjumlahan komplement. Jadi bisa diubah jadi perkalian masing-masing komplement. Nah, ini bisa kita pisahkan nih, jadi penjumlahan masing-masing komplement. Nah, jadi ini dikomplementkan lagi, jadi X aksen tambah Y tambah Z. Nah, kenapa ini hilang komplemennya? Karena dikomplementkan. Karena kebalikan komplement tadi kan, jika dia komplement maka hasilnya tidak komplement. Nah, ini dikomplementkan. Nah, ini tidak komplement kan? Jadi di sini jadi komplement. Nah, selanjutnya itu adalah yang kedua, menggunakan prinsip dualitas. Ya, ini dengan cara, ini masih soal yang tadi, cuma ini menggunakan cara prinsip dualitas. Ditentukan dual dari ekspresi boolean yang mempresentasikan, yakni, ya ini dual tadi kan kebalikan. Nah, ini jadi X tambah Y aksen tambah Z aksen, jadi Y tambah Z. Nah, lalu dikomplementasikan setiap literal dalam dual tersebut, yakni jadi X faktorial tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen. Jadi ini adalah F aksen. Jadi F aksennya itu X, Y, Z sama dengan X aksen tambah Y tambah Z kali Y aksen tambah Z aksen. Nah, ini dikomplementasikan. Baik, ya, selanjutnya yaitu adalah aplikasi aljabar boolean. Nah, untuk aplikasi aljabar boolean ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah jaringan pensaklaran atau switching network. Yaitu saklar adalah objek yang mempunyai dua buah keadaan, yaitu terbuka dan tertutup. Nah, saya di sini buat 3 bentuk paling sederhana dari gerbang aljabar boolean ini. Yang pertama ini ada 1. Ini diibaratkan dengan saklar. Jika output B hanya ada jika dan hanya jika X dibuka atau ditutup. Maaf ya teman-teman, ini ditutup. Jika terbuka dia tidak akan ada output B. Ini diibaratkan dengan pensaklaran. Jika X ini ditutup, maka output B ini ada. Jika X terbuka, maka output B ini tidak ada. Ini ada kesalahan sedikit, saya terbuat di situ dibuka. Sebenarnya ini adalah tertutup. Nah, ini untuk saklar satu saklar nih. Untuk sebuah saklar. Nah, jika menggunakan saklar seri atau 2 saklar, yaitu output B hanya ada jika dan hanya jika X dan Y ditutup. Nah, jika X dan Y ini ditutup, maka output B ini ada. Jika X dan Y ini terbuka, maka tidak akan ada output B ini. Nah, ini dibuka. Ini tertutup. Nah, ini jika ini diibaratkan dengan saklar, jika saklar ini ditutup, maka akan ada output B. Nah, untuk yang ketiga yaitu adalah pensaklaran paralel. Nah, yang mana paralel ini jika output C hanya ada jika dan hanya jika X atau Y ini ditutup. Nah, jika X ini tertutup dan Y ini tertutup, maka akan ada output C. Ataupun bisa 3 kemungkinan. Jika X ini terbuka dan Y ini tertutup, maka juga bisa atau akan ada output C. Ataupun jika X ini terbuka dan ini tertutup, juga ada output C. Nah, yang menjadi masalah jika dua-dua ini terbuka, barulah output C ini tidak ada. Nah, jadi di sini adalah ini termasuk dengan AND gate karena dua-dua ini harus tertutup dan yang ketiga ini adalah OR gate. Atau jika salah satunya ini terbuka atau tutup akan menghasilkan output C. Baiklah, untuk lebih memahami lagi saya berikan atau saya jelaskan
dalam bentuk pensaklaran. Nah, saklar dalam bentuk seri yang N tadi, yang ini. Yang N ini. Nah, jika A dan B ini diibaratkan dengan lampu dan ini sumber tegangan. Ini adalah saklar. Jika kedua saklar ini tertutup, maka lampunya akan hidup. Jika terbuka, tidak akan hidup. Jika salah satunya ini tertutup dan terbuka, lampu ini tidak akan menyala. Nah, untuk yang kedua yaitu saklar dalam hubungan paralel atau logika OR. Yang contoh ketiga tadi. Nah, ya ini lampu. Jika saklar A atau saklar B ini terbuka salah satunya, maka ataupun tertutup salah satunya, maka lampu ini akan menyala. Jika terbuka dua-duanya, lampu ini tidak akan menyala. Nah, begitulah penerapannya. Baiklah, selanjutnya itu adalah contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Contoh soal dari aljabar boolean dua nilai. Yang pertama itu cari nilai dari 1 kali 1 tambah 1 tambah 1 dalam kurung komplement. Nah, ini soalnya kita balikkan lagi ke sini. Nilai 1 tadi adalah 0 pada tabel kebenaran. Nah, nilai 0 ini 0 tambah 0 ini 1 komplement. Nah, jadi komplement ini kan tadi nilainya jika 1 komplement maka 0. Nah, ini 0. Jadi hasilnya adalah 0. Nah, yang kedua ini cari nilai dari 1 komplement tambah 0 kali 0 komplement tambah 0 komplement tambah 0 komplement kali 1. Nah, ini hasilnya. Nah, 1 komplement hasilnya 0. 0 ini tetap 0. 0 komplement 1, 0 komplement 1, dan 1 kali 1. Nah, hasilnya 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1, maka hasilnya 0 tambah 1 dan hasilnya adalah 1. Selanjutnya, contoh soal fungsi boolean. Cari nilai fungsi boolean f x, y sama dengan x, y komplement untuk x sama dengan 1 dan y sama dengan 0. Nah, x sama dengan 1, y sama dengan 0. Nah, ini tadi kan soalnya x kali y komplement. Nah, 1 tetap 1, ini 0. Ini nilai 1 ini tetap, komplement dari 0, 1, jadi hasilnya 1. Nah, ini adalah contoh soal pensaklaran tadi. Nyatakan rangkaian pensaklaran pada gambar di bawah ini dalam ekspresi boolean. Bisa teman-teman lihat. Nah, jadi jawabannya x komplement tambah y dalam kurung x komplement tambah x kali y kali z tambah x kali dalam kurung y tambah y komplement z tambah z. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada teman-teman yang belum mengerti ataupun masih belum paham, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada penyaji. Baiklah, untuk yang selanjutnya sesi tanya jawab. Kami beri kesempatan untuk peserta untuk bertanya. Silakan. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, itu bisa saya catat namanya? Wahyu Fitri Handayani. Wahyu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fitri Handayani. Saya ingin bertanya kepada pemateri. Pertanyaannya tadi kan sudah dijelaskan tuh apa itu aljabar boolean dan hukum dan segala yang mencakup tentang aljabar. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa manfaat dalam mempelajari aljabar boolean ini? Apa tadi, Kak? Terima kasih. Manfaat dalam mempelajari aljabar boolean? Dan langsung lihat lagi dulu. Lagi cepat. Ini jawab. Izin moderator, ini pertanyaannya ditutup dulu atau
ditunggu dulu atau dijawab Boleh, langsung? boleh langsung dijawab saja. Oh, bentar ya, saya butuh waktu beberapa menit untuk mencari jawaban dari pertanyaan Saudari Wahyu. Berapa puluh pertanyaannya? Oke, sambil menunggu pemateri memberi jawaban untuk pertanyaan pertama, kami persilakan kalau ada pertanyaan yang berikutnya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celestika. Saya ingin bertanya kepada pemateri, apa aplikasi dan kegunaan aljabar boolean hanya digunakan pada jaringan atau sistem pensaklaran? Maaf, untuk Saudari Sela bisa diulang sekali lagi? Silakan Bu Sela, silakan. Apa aplikasi dan kegunaan aljabar boolean hanya digunakan pada jaringan atau sistem pensaklaran? Terima kasih, pemateri. Baiklah. Silakan. Ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Saudari Wahyu. Tadi bunyi pertanyaannya, apa manfaat dalam mempelajari aljabar boolean ini? Nah, adapun manfaat dalam mempelajari aljabar boolean ini antara lain adalah aljabar boolean dapat digunakan untuk menganalisis suatu rangkaian logika dan mengekspresikan operasinya secara matematik. Nah, aljabar boolean ini sangat berguna dalam merancang atau mendesain rangkaian digital atau rangkaian logika. Misalnya dalam menyederhanakan rangkaian yang telah dihasilkan oleh suatu desain. Adapun contoh alat-alat atau suatu desain yang menggunakan rancangannya ini menggunakan aljabar boolean itu, contohnya itu adalah kamera digital, multi-explayer, tensimeter, alat printer, ataupun
alat termometer ataupun alat elektronik lainnya itu biasanya dalam mendesainnya itu menggunakan aljabar boolean ini. Nah, dari hal yang telah saya paparkan dan saya sampaikan ini, tentu kita bisa melihat banyak sekali manfaat aljabar boolean ini dalam kehidupan sehari-hari dari alat-alat yang kita gunakan. Jadi manfaat aljabar boolean ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu sangat banyak, khususnya dalam penggunaan elektronika atau khususnya di bidang elektronik. Sekian, terima kasih. Sudah. Bagaimana Bu Menteri, sudah? Sudah Pak, bagaimana sudah dijawab. tanggapan dari Sudah dijawab. bagaimana tanggapan dari penanya Wahyu terhadap jawaban yang diberikan oleh pemateri? Baik, terima kasih atas jawabannya Rahmalia Putri. Jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Untuk pertanyaan yang kedua, kami silakan untuk pemateri untuk menjawabnya. Untuk pertanyaan kedua ini sebenarnya sudah sama sih jawabannya itu dengan jawaban yang pertama, cuma lebih saya jelaskan lagi. Tadi bunyi pertanyaannya, apakah aplikasi dan kegunaan aljabar boolean ini hanya digunakan pada sistem jaringan pensaklaran saja? Nah, jawabannya tadi, maaf, ada bunyi. Kami silakan untuk pemateri untuk beri jawaban. Baik, maaf atas kendalanya, soalnya tadi ada bunyi yang sedikit mengganggu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Sela Septika, yang mana bunyi pertanyaannya, apakah aplikasi boolean ini, apakah aplikasi dan kegunaan aljabar boolean ini hanya digunakan pada jaringan pensaklaran saja? Nah, sebenarnya jawabannya tadi sudah sebagian dijawab pada pertanyaan yang pertama tadi. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih jelas lagi, yaitu aljabar boolean ini adalah salah satu konsep penting dalam matematika discrete yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan logika digital. Contoh lainnya yaitu selain pensaklaran ini, contoh lainnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah pada sistem komputerisasi, yang mana aljabar boolean ini merupakan dasar-dasar dari sistem pemrograman. Nah, aljabar boolean ini merupakan dasar dari suatu desain elektronik. Terlebih dahulu itu menggunakan aljabar boolean. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Bagaimana tanggapan Sela Septika? Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah dijelaskan oleh pemateri. Sudah cukup jelas, terima kasih. Terima kasih kembali untuk Sela Septika. Kami serahkan kepada pemateri untuk memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan pada hari ini. Baiklah, dari materi yang telah saya paparkan dan saya jelaskan tadi tentang apa itu aljabar boolean, maka dapat disimpulkan bahwa aljabar boolean ini dalam matematika dan logika matematika, aljabar boolean merupakan cabang dari ilmu matematika aljabar yang mempelajari tentang konsep informatika. Aljabar boolean ini salah satu konsep penting dalam matematika discrete yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan logika digital. Aljabar boolean adalah jenis aljabar matematika yang nilai-nilai variabelnya mengandung nilai kebenaran, yaitu true, false, dan nilai benar, true, nilai benar dan nilai salah atau false.
yang masing-masing biasanya disimbolkan dengan angka 1 dan angka 0. Nah, aljabar boolean sering disebut dengan aljabar biner atau aljabar logika. Adapun manfaat mempelajari aljabar boolean ini adalah aljabar boolean ini digunakan untuk menganalisa atau menganalisa suatu rangkaian logika yang mengekspresikan operasinya secara matematik, yang mana aljabar ini sangat bermanfaat dan ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang elektronika atau elektronik. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas perhatian peserta. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.